Jadi Pauline Hanson sedang berada di Inggris dan dia telah bertemu dengan Rupert Lowe. Tapi yang lebih penting, dia bertemu dengan Tommy Robinson dan dia pergi ke kota asalnya di Luton, tempat pertama kali saya pergi pada tahun 2021. Dan saya berpikir, ya Tuhan. Karena kamu harus mengerti, saya menjalani seluruh kehidupan dewasa saya di Australia dan Australia mungkin satu-satunya negara barat yang saya kenal. Jadi ketika saya pertama kali pergi ke Inggris pada tahun 2017, saya tidak tinggal di sana cukup lama. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Tapi ketika saya kembali ke Inggris pada tahun 2021 dan saya terjebak di sana karena lockdown COVID, saat itulah saya benar-benar menjelajahi Inggris, terutama London. Dan saya bahkan pergi ke Bradford, Manchester, dan Birmingham. Semuanya itu tempat-tempat bobrok. Saat itulah saya sadar, itulah yang mereka maksud dengan multikulturalisme. Karena seperti yang saya katakan, sampai saat itu, satu-satunya pengalaman saya dengan multikulturalisme adalah di Australia, yang penduduknya 90-93% kulit putih. Kami tidak punya banyak enclave, dan menurut saya multikulturalisme itu seperti, ya, kamu bisa punya beberapa orang dari negara lain. Mereka bisa membawa makanan mereka. Mereka bisa membawa pakaian warna-warni mereka dan beberapa acara budaya. Ya, hanya itu saja. Kalau kamu berguna, kamu bisa datang ke Australia. Itulah yang mereka maksud dengan multikulturalisme. Saya benar-benar tidak tahu. Mata saya langsung terbelalak. Saya benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya mereka maksud dengan multikulturalisme. Saat itulah saya sadar saya memahami kebenarannya. Biar saya ulangi lagi. Saya memahami arti sebenarnya dari multikulturalisme ketika saya pergi ke London Timur, Tower Hamlet, Luton, Bradford, Birmingham. Saat itulah saya berpikir, astaga. Astaga. Dan itulah yang memotivasi saya untuk berbicara tentang ide multikulturalisme ini karena saya sadar, waduh, ini lebih besar dari saya. Ini memang lebih besar dari mantan muslim atau siapapun. Ini tentang peradaban barat. Karena jika kanker ini menyebar, maka apapun yang kamu miliki, itu bukan lagi negara barat. Kamu tidak akan memiliki orang-orang yang sama yang membangun, yang membuat peradaban barat menjadi peradaban paling sukses, paling maju. Jadi saya, dan inilah yang sudah saya katakan kepada, dan inilah mengapa saya memperingatkan orang-orang Australia, bahwa hal ini juga akan datang ke Australia. Karena sekarang kita mulai melihat semakin banyak daerah pinggiran kota yang mirip dengan wilayah Islamis di Inggris. Jadi perhatikan ini, sebenarnya biar saya mulai dengan kutipan dari Pauline Hanson. Dia berkata, saya benar-benar tidak ingin Australia menjadi seperti ini. Ini bukan Inggris Raya bagi saya. Itulah mengapa saya akan melindungi Australia. Ini sangat penting. Pauline Hanson adalah orang paling berpengaruh dalam politik Australia. Sangat penting baginya untuk mengatakan hal ini dengan cara seperti ini, menjelaskannya dengan gamblang seperti ini. Jadi izinkan saya memutar video ini di mana Tommy Robinson pergi ke Luton, kampung halamannya, bersama Pauline Hanson. Saya menonton video ini, saya benar-benar menikmatinya. Itulah mengapa saya pikir saya harus memutarnya lagi. Tidak, saya tidak ingat. Lihat orang bodoh ini, perhatikan dia. Lihat dia, lihat tampang badut ini. Tidak, aku tidak ingat. Ya. Ayo, lihat kamu kecil sialan, lihat dirimu. Dia memanggilnya Tomat. Dengan gaya rambut seperti itu, dia memanggilnya Tomat. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Dari planet bumi, sialan. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Aku dari Luton, bro. Kotaku, kita punya berapa banyak pengawal? Kita punya beberapa pengawal di sini. 1. 2. Kamu dari mana? Aku dari London, bro. 4ku punya 4 pengawal. Aku sudah menjalani kerja sosial di sana. Aku nggak tahu apa. Aku cuma ngomong gitu karena anak-anak yang kerja di sana datang. Aku sudah menjalani kerja sosial di sana. Serius loh, aku cuci piring di klub golf. Jadi gimana rasanya buatmu kembali ke sini? Aku cinta Luton. Dulu aku selalu ingin berjuang untuk Luton. Luton membentuk jati diriku. Luton adalah bagian dari identitasku. Jadi hari ini, tapi ini sudah lama. Aku sudah lama tidak di Luton. Aku sudah lama tidak keliling kota. Jadi hari ini, Pauline Hanson sudah datang ke sini. Dia memimpin dalam jajak pendapat. Dia ditakdirkan menjadi pemimpin Australia berikutnya. Jadi dia sudah memperkirakan banyak masalah yang terjadi di Inggris akan sampai ke Australia. Jadi dia datang ke sini, saya akan menunjukkan kampung halaman saya kepadanya. Kami akan berkendara melewati daerah Muslim. Kami akan melihat sejauh mana daerah itu sudah terislamisasi. Saya akan membicarakan betapa cepatnya itu terjadi. Berapa banyak masjid yang ada, bagaimana semuanya telah berubah. Lalu kami akan berjalan-jalan di pusat kota. Seberapa antusias kamu untuk berkeliling Luton? Pertanyaan yang mudah dan menyenangkan. Aku tidak tahu harus mengharapkan apa. Kok brengsek, bro? Kok beruntung aku lah hajar gor sekarang juga, bro? lihat itu. Beginilah keadaan Inggris.
Beginilah keadaan Muslim Inggris. Mereka pikir mereka bisa mengatakan hal-hal seperti itu secara terbuka di depan kamera tanpa konsekuensi apapun. Dan kau tahu kenapa mereka bisa berkata seperti itu? Itu karena belum ada konsekuensi apapun untuk orang-orang ini. Dan lihat betapa tenangnya Tommy. Tommy juga bisa saja mengancamnya, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia tahu, kamu tahu, jika dia mengatakan sesuatu yang ilegal atau yang sedikit saja mendekati tindakan ilegal, dia akan ditangkap. Mereka menginginkannya di sekitar sini, Bob. Ngapain di sekitar sini, dasar brengsek? Kotamu bukan kotamu sendiri. Kami tidak mau kamu di sini, Bob. Kamu rasis, bro. Bagaimana dengan kamu, rasis? Bob, apa yang sudah aku katakan yang rasis? Ada Bitcoin di wajahmu. Apa? Kamu akan pingsan karena itu. Lakukan saja. Aku sudah pernah menamparmu sebelumnya. Sudah pernah kulakukan. Kamu tidak ingat. Ayo, mau apa kamu? Dasar tomat kecil sialan. Lihat dirimu. Kamu dari mana? Dari planet bumi, sialan. Kamu dari mana? Aku dari Luton. Orang ini bahkan lebih kecil dari Tommy. Dia punya orang yang benar-benar kecil di Roma. Jadi dewan saya membuka toko untuk mengislamkan seluruh kota. Dewan Partai Buruh pergi membuka toko ini, merayakan pembukaan toko ini. Toko ini dibuka tahun 2013. Dan mereka harus menutupnya. Jadi saat mereka membukanya, saya sudah mencari tahu tentang Yusuf Bonner, itu nama manajernya. Dan saya punya video yang mengatakan dia tidak akan berhenti, dia tidak akan tenang sampai Islam dibawa ke setiap rumah di Luton. Lalu saya membuat profil Islami untuknya dan mulai mengirim pesan ke grup, berpura-pura menjadi seorang Muslim. Dan saya punya bukti bahwa Abdul Rahim Green adalah salah satu orang utama di balik toko ini. Ada setidaknya 3 juru kamera yang berbeda. Dan kamera-kamera ini bukan hanya kamera kecil sembarangan. Ini adalah kamera profesional. Saya harap Pauline juga merekam dan mendokumentasikan ini. Karena kita membutuhkan ini untuk Australia. Kita perlu orang-orang Australia sadar dan melihat ini. Ini adalah masa depan kalian. Jika kalian tidak mengatakan tidak pada Islamisme atau bahkan migrasi massal, ya sudah, saya tidak peduli. Maksud saya, ini bukan hanya soal Muslim. Tidak ada negara yang seharusnya dibanjiri. Tidak ada budaya lain yang seharusnya membanjiri Australia. Karena jika itu terjadi, Australia tidak akan menjadi Australia lagi. Australia akan menjadi sesuatu yang lain. Dan seperti yang sudah dikatakan para globalis, itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin menghapus nasionalisme. Mereka ingin mengakhiri budaya asli Barat dimanapun itu, entah itu Kanada atau Amerika terlalu besar, tapi tujuannya tetap sama. Itulah yang ingin mereka lakukan. Mereka ingin menggantinya dengan utopia pseudo-sosialis versi mereka sendiri, di mana semua orang hidup bahagia selamanya. Yang jelas, mereka juga salah karena mereka tidak tahu tentang kebuasan Islam. Mereka pikir mereka bisa membuat Muslim menyesuaikan diri dengan omong kosong utopia sosialis mereka. Tidak. Boleh kami bertanya? Tidak hari ini, bro. Kami tidak bisa bertanya. Maaf, tidak hari ini. Bagaimana kalau ada seorang politisi yang suka bertanya? Lihat ini. Lihat orang ini. Tidak ada pertanyaan? Lihat betapa agresifnya dia. Jadi ini adalah Discover Islam. Jadi kami datang untuk bertanya. Mereka tidak mau menjawab pertanyaan. Ini adalah pusat jihadis. Kamu dari Luton? Tidak, saya dari London. Lahir di Luton? Tidak, saya tidak lahir di sini. Kamu lahir di mana? Saya lahir di Guinea. Di Guinea. Sudah berapa lama kamu di Luton? 5 tahun. Ya. Apakah kamu datang dengan perahu? Ini adalah masalah terbesar kita. Jadi kelompok teroris dulu punya meja di sini setiap hari Sabtu. Jadi ada 30 sampai 40 jihadis di sini setiap Sabtu hanya untuk merekrut. Bagaimana menurutmu tentang demografinya? Aku benar-benar terkejut karena aku tidak menyangka kalau aku sedang berada di Inggris. Apa kabar teman-teman? Halo teman-teman, apa kabar kalian? Kalian pengantar? Kalian antar makanan? Dari mana asalmu, bro? Apakah Luton sudah berubah? Luton berubah jadi lebih baik atau lebih buruk? Sudah pasti jadi lebih buruk. Jadi lebih buruk, bagaimana rasanya tinggal di Luton? Sejujurnya agak ramai di sini. Agak ramai. Sudah berapa lama kamu tinggal di Luton? Kamu datang pada tahun 2010? Apakah kamu sudah melihat perubahan di Luton selama waktu kamu tinggal di sini? Sejujurnya keadaannya semakin lama semakin buruk. Bagaimana keadaan di Luton? Sama sekali tidak ada yang bagus. Untuk sampai ke tahap ini, apakah Anda menyalahkan pemerintah Anda karena membiarkan keadaan sampai separah ini? Tentu saja. Kamu berasal dari mana? Saya dari Bakerstown. Sudah berapa lama kamu di sini? 14 tahun bisa saya bilang. Secara legal. Aku baik-baik saja, bro. Bagaimana denganmu? Lihat ini. Seberapa banyak orang membencinya, mereka malah selfie bareng dia. Itu tidak adil.
Dan ini adalah barikade keberagaman kita, okey? Kalau kita tidak punya Islam, kita tidak akan punya ini. Okey. Ini akan muncul lagi kapan saja kan? Karena ini untuk menghentikan mobil agar tidak menabrak orang-orang. Ya, saya baru saja pindah dari Luton pada dasarnya. Semua orang juga. Saya benar-benar tidak ingin Australia menjadi seperti ini. Jadi bagaimanapun juga, ini bukanlah Inggeris Raya bagi saya. Dan itulah sebabnya saya akan melindungi Australia. Sebenarnya, saya sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Dan sangat menyenangkan bagi Tommy bisa berada di jalanan bersama orang-orang yang dia cintai. Dan kita bisa melihat betapa banyak orang di sini yang menyambutnya dengan positif, yang mengenali pekerjaan hebat yang telah dia lakukan. Tapi ya, mari kita setuju. Ada beberapa orang di sini yang tidak setuju dengan Tommy. Mereka percaya dia seorang rasis. Tapi bagian terpenting adalah Seolah-olah jika kamu seorang rasis, maka tidak apa-apa bagi orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan terhadapmu. Seolah-olah itu adalah alasan yang bisa dibenarkan. mereka diizinkan untuk membenarkan mengapa mereka percaya bahwa Tommy adalah seorang rasis. Dan kita bisa lihat dari rekamannya bahwa tidak satu pun dari mereka yang bisa melakukannya. Tonton ini teman-teman. Lihat orang bodoh ini. Orang ini auranya cuk banget. Dia menjilat para Islamis sepanjang hari dan dia orang kulit putih. Saya tidak tahu. Mungkin dia sudah masuk Islam. Saya tidak tahu. Lihat ini. Jadi ini adalah Tommy di kota asal saya, Luton, beberapa hari yang lalu. Berjalan-jalan di sana, memberitahu semua orang bahwa itu adalah kota asalnya. Sejauh yang saya tahu, dia sudah tidak tinggal di Luton setidaknya selama 10 tahun. Bukan berarti itu bukan kota asalnya, bodoh. Sejauh yang saya tahu, dan dia berjalan di Luton dengan kamera dan pengawal. Kalau ini memang kota asalmu, bro, kenapa kamu butuh kamera dan pengawal untuk berjalan di sana? Kau tahu, aku lahir di Lahore. Aku rasa aku harus pergi ke Lahore dengan pasukan supaya kepalaku tetap utuh di atas pundakku. Dan lagi, orang bodoh ini, dengarkan logika dia. Karena tidak ada yang suka padamu, itu alasannya. Kenapa kamu butuh kamera dan pengawal untuk melewatinya? Karena tidak ada yang suka padamu. Itu sebabnya. Tidak ada yang suka padamu, jadi tidak apa-apa. Jika tidak ada yang suka padamu, jika aku tidak suka padamu, maka tidak apa-apa bagiku untuk memukulimu. Jika beberapa Islamis dan jihadis tidak suka padaku, maka tidak apa-apa bagi mereka untuk membunuhku. Dan itu adalah hal yang baik. Jika Islamis dan jihadis membencimu, maka itu berarti kamu melakukan sesuatu yang benar. Dan teman-teman, dan Pauline, teman-teman Australia, inilah yang kita butuhkan teman-teman. Inilah yang kita butuhkan. Kalian harus mendengarkan, kalian harus memilih Pauline Hanson. Dia satu-satunya orang yang punya nyali, karena akan ada banyak orang kulit putih woke yang gila, yang akan berpihak pada para Islamis dan mereka akan membela Islamisasi Australia. Jadi kerja bagus, Pauline. Saya melihat itu pada tahun 2021 seperti yang saya katakan dan sejak saat itu saya terus mencoba memperingatkan Australia. Tapi penting bahwa hal ini datang dari seseorang seperti Pauline yang merupakan politisi paling berpengaruh dalam politik Australia.